Menurut pernyataan Qin Yichen ketika dia hendak pergi, saat ini, pasti ada seseorang yang ingin membersihkan kecurigaan padanya. Tetapi apakah Heber telah menghilangkan kecurigaannya? Dia dengan ramah mengakuinya. Melihat langit di luar, hari sudah larut, dan sampai sekarang, Hebe dan Apollo datang menemuinya nanti. Artinya, jika angin tertinggal, itu diperhitungkan, dan itu pasti benar. Itu berarti, putrinya yang membunuh Feng, atau Apollo yang membunuh Feng. Tak satu pun dari pria itu membuat alasan, dan Apollo berusaha keras untuk mengambil alih. Itu. Setelah secara singkat memilah konteks dari semuanya, Zeus akhirnya tahu siapa yang dikatakan Qin Yichen kepadanya. Itu adalah Apollo, Dewa Cahaya. Meski tidak langsung membersihkan kejahatannya, dia tetap membuktikan dirinya tidak bersalah dengan mempersalahkan. Apakah dia bersedia untuk disalahkan dan apakah dia ikut campur atau tidak adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Baru pada saat inilah Zeus merasakan bagian yang sulit. Apollo, Dewa Cahaya, adalah bawahannya, dan dia memainkan peran penting di Olympus saat ini. Dan angin adalah bantuan asing yang kuat, cukup kuat untuk memungkinkan Olympus mengatasi kesulitan saat ini dengan mudah. Konflik antara kedua pria itu kini telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Apollo telah membunuh Feng, dan Feng memilih untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak melawan untuk saat ini. Tetapi selama Feng ingin kembali ke Olympus, itu hampir berarti bahwa dia terikat untuk melawan Apollo. Pada saat itu adalah dilema yang tersisa untuk diri saya sendiri. Zeus memukul kepalanya, dan ada keheningan lagi. Lupakan saja, mari kita lihat cara ini dulu. Siapapun yang lebih bermanfaat bagi saya Olympus, saya akan melatih siapapun. Setelah pertempuran antara surga dan manusia di dalam hatinya, Zeus memiliki jawabannya sendiri. Tidak peduli siapa itu, selama itu mendukung Olympus, dia menyambutnya. Selama itu tidak mendukung Olympus, dia tidak menyambutnya. Sesederhana itu. Bagaimanapun, Feng memiliki bakat untuk menjadi dewa-dewa, dan visi serta kemampuannya saat ini cukup untuk menutupi kelemahan kekurangan kekuatannya sebelum menjadi dewa-dewa. Apollo telah melayani Olympus selama bertahun-tahun, dan kesetiaannya tidak menjadi masalah. Satu-satunya hal yang membuat Zeus tidak puas adalah Apollo yang terlalu diincar jenius lainnya. Ini adalah sinyal yang buruk, tetapi dilihat dari kinerja Apollo saat ini, itu hanya sedikit cacat. Karena kedua belah pihak memiliki alasan dan keuntungan untuk memilih, Zeus hanya memilih salah satu yang paling menguntungkan Olympus. Baik Qin Yichen maupun Apollo tidak tahu tentang urusan mereka. Zeus telah memilih untuk menyimpan semuanya, terlepas dari perjuangan mereka. Di aula utama cahaya, Qin Yichen mengumpulkan semua orang percaya yang taat dan mengadakan pertemuan baru di aula utama. Semuanya, kalian pasti sudah mendengar tentang pembunuhanku hari ini. Sejujurnya, jika bukan karena pemberitahuan Athena sebelumnya, bahkan aku tidak akan bisa lolos dari pedang. Saingan lama kita, Apollo, Dewa Cahaya, telah kehilangan kesabaran dan akan bertarung dengan kita. Tapi kita belum menjadi saingan mereka. Jadi, saya ingin memerintahkan sekarang bahwa semua orang percaya yang taat dibagi menjadi 10 kelompok untuk bertarung dengan saya di bidang bintang baru dan memperluas lingkup pengaruh kuil penguasa cahaya. Wu Ming, Li Yun, Lin Bai, Zhao Wuling, kalian berempat akan berangkat bersamaku terlebih dahulu. Logistik akan diserahkan kepada Sai Lao, dan kedamaian di belakang akan diserahkan kepada Lin Yu dan Zhang Yun. Pastikan untuk mengingat, pastikan untuk melakukan penurunan penampilan kuil utama Idemitsu. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa selain Apollo, ada juga penyihir tua, Athena, yang menatapnya. Terlalu banyak bicara tidak ada gunanya, biarkan orang-orang yang mau percaya diri ini mengikuti diri mereka sendiri dalam perjalanan baru. Jangan tanya dari mana asalmu, jangan tanyakan masa lalu, lakukan saja apa yang harus mereka lakukan. Mengikuti perintah Qin Yichen untuk pergi, orang-orang percaya berangkat satu demi satu. Tepat ketika semua orang sibuk, pria gemuk itu bergegas masuk. Tuan Cahaya, Tuan Cahaya. Bagaimana dengan saya? Apa pengaturannya untuk saya? Qin Yichen melirik Fatih, belum lagi betapa bahagianya dia. Orang ini hanya pandai mencuri ayam dan anjing, dan mengandalkan keingintahuan heboh tentang dirinya sendiri. Dia menipu 10 bidang bintang. Dan, menurut Fatih, bidang bintang ini dapat dipindahkan ke sekitar kuil penguasa cahaya. Begitu pria gemuk ini bergerak, dia benar-benar membandingkan semua orang yang hadir. Qin Yichen tersenyum dan memanggil Fatih ke sisinya, baru kemudian merendahkan suaranya. Bagaimana kamu melihat heboh? Kalau tidak, kamu bisa bekerja lebih keras dan menjadi menantu laki-laki. Lalu, mengandalkan pesonamu, beri aku beberapa bidang bintang lagi di kuil Dewa Cahaya, bagaimana? Ketika pria gemuk itu mendengar ini, dia menggigil ketakutan. Tidak, 10 bidang bintang ini ada di tangan, dan aku akan berlari di tempat. Penyihir tua itu berpura-pura lembut, aku tidak tahan. Untuk mengatakan bahwa heboh ini memang yang termuda dari 12 dewa utama. Tetapi dia juga memulai pada usia 1 juta tahun.
dan dia adalah seorang penyihir tua yang memang layak. Untuk sementara waktu, itu menyebabkan banyak orang tertawa. Qin Yichan terbatuk ringan. Pria gendut, dengar, kamu bisa memberitahuku ini hari ini, tetapi kamu tidak bisa mengeluarkannya, mengerti? Tugas yang saya berikan kepada Anda adalah untuk menghubungi Hebo. Anda dapat menanyakan beberapa informasi untuk saya di wilayah Hebo, dan tidak malu menjadi menantu dari pintu ke pintu. Pria gemuk itu segera tidak senang dan memalingkan wajahnya. Tuan Guang, apa yang Anda katakan salah? Pada awalnya, saya juga seorang pemuda yang tampan. Banyak orang di desa datang untuk melamar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada Sai Laozi. Saya adalah orang yang populer. Orang saat itu, Sai Lao tidak tahan untuk mematahkan kebohongan Fatih dan terbatuk ringan. Tuan Guang, mengapa saya tidak membujuknya? Masalah ini memang sangat penting. Qin Yichan mengangguk. Oke, ayo. Setelah berbicara, Qin Yichan sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama, dan langsung mengirimkannya ke orang-orang percaya yang bertugas menjelajahi jalan. Tidak lama setelah Qin Yichan pergi, Athena datang terlambat. Sangat disayangkan bahwa kali ini dia melarikan diri. Tanpa tanda yang ditinggalkan oleh Zeus pada Qin Yichan, masih sangat sulit baginya untuk melacak Qin Yichan yang sulit dipahami kapan saja, di mana saja. Tentu bukan tidak mungkin, hanya saja melelahkan. Bagaimana dengan angin? Athena melirik orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang sibuk mengemasi tas mereka, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Itu adalah pemandangan yang sama persis seperti yang dia ramalkan, tapi waktunya tidak cocok. Awalnya, di dunia yang dilihat Athena, insiden ini tidak akan terjadi sampai setahun kemudian, ketika Qin Yichan dan para pengikutnya mulai bertarung. Masih ada 1 tahun lagi, dan hanya itu. Athena sedikit kewalahan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan masa depan. Dia tidak bisa mengendalikan masa depan.